Kisah Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani adalah kisah tentang seorang ulama besar asal Indonesia yang mencapai ketenaran global, bahkan dijuluki sebagai Sayyid Ulama Al-Hijaz, pemimpin ulama Hijaz, dan Imam Ulama Al-Haramain, imam ulama dua kota suci Mekah dan Madinah. Berikut adalah rangkuman kisahnya. Biografi singkat nama lengkap: Abu Abdul Mu'ti Muhammad Nawawi bin Omar Al-Jawi Al-Bantani At-Tanara Asy-Syafi'i. Lahir 13 di Kampung Tanara, Serang, Banten. Wafat 897 di Mekah, dimakamkan di Jannatul Mu'alla, Mekah. Asal-usul: ayahnya Syekh Umar bin Arabi adalah seorang ulama lokal dan pendiri masjid di desa Tanara. Syekh Nawawi juga merupakan keturunan ke-12 dari Maulana Syarif Hidayatullah, Sunan Gunung Jati. Perjalanan intelektual dan dakwah pendidikan awal Syekh Nawawi: mulai belajar ilmu agama langsung dari ayahnya sejak usia 5 tahun. Kemudian ia melanjutkan perjalanan menuntut ilmu ke berbagai pesantren di Jawa, termasuk di Jawa Timur dan Cikampek, Jawa Barat, untuk mendalami ilmu keislaman, termasuk nahwu, tata bahasa Arab, fikih, tauhid, dan tafsir. Hijrah ke Mekah pada usia yang relatif muda, sekitar 15 tahun, sekitar tahun 1828 Syekh Nawawi bersama dua saudaranya berangkat ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji dan melanjutkan pendidikan. Di sana ia belajar kepada banyak ulama terkemuka di Hijaz, seperti Syekh Ahmad Ad-Dimyati, Syekh Zainuddin Aceh, dan Syekh Ahmad Khatib Sambas. Beliau tidak puas dengan ilmu yang didapat, bahkan dikisahkan beliau juga sempat menuntut ilmu ke Mesir dan Syria. Menjadi ulama dunia, Syekh Nawawi kemudian memilih menetap di Mekah dan menjadi pengajar guru besar di Masjidil Haram. Keluasan dan kedalaman ilmunya dalam berbagai bidang, mulai dari fikih, tauhid, tasawuf, hingga tafsir dan hadis, membuatnya sangat dihormati. Beliau menjadi rujukan bagi para ulama dan pelajar dari berbagai penjuru dunia, terutama dari Nusantara. Gelar kehormatan: karena keilmuannya yang luar biasa, Syekh Nawawi mendapat banyak gelar kehormatan, termasuk Sayyid Ulama Al-Hijaz, pemimpin ulama Hijaz, Imam Ulama Al-Haramain, imam ulama dua kota suci Mekah dan Madinah. Nawawi At-Tsani, Nawawi kedua, merujuk pada keagungan Imam Nawawi pendahulu. Kontribusi dan karya monumental Syekh Nawawi dikenal sebagai ulama yang sangat produktif menulis. Jumlah karyanya diperkirakan mencapai lebih dari 100 hingga 115 kitab dalam berbagai disiplin ilmu, sebagian besar berbentuk syarah, penjelasan rinci atas kitab-kitab klasik. Kitab-kitab beliau masih dipelajari secara luas di berbagai pesantren di Indonesia dan di seluruh dunia Islam hingga hari ini. Beberapa karyanya yang paling terkenal antara lain Tafsir Marah Labid, dikenal juga sebagai Tafsir Al-Munir, kitab tafsir Al-Quran 2 jilid yang sangat terkenal, Nihayat Az-Zain, syarah penjelasan, kitab Qurrat Al-Ain dalam bidang fikih mazhab Syafi'i, Nasyaihul Ibad, syarah kitab Al-Munabbihat ala Al-Istidadli, Yaum Al-Ma'ad dalam bidang tasawuf akhlak, Uqudul Lujain fi Bayan Huquq Az-Zawjain, kitab yang membahas hak dan kewajiban suami istri, Kashifatus Saja fi Syarh Safinatun Najah, syarah kitab Safinah An-Najah dalam bidang fikih, peran terhadap Nusantara. Meskipun tinggal di Mekah, Syekh Nawawi tidak melupakan tanah kelahirannya. Beliau memiliki peran sentral dalam mencetak ulama-ulama besar Nusantara, yang kemudian kembali ke tanah air dan mendirikan pondok pesantren. Murid-murid beliau yang terkenal antara lain KH Hashim Asy'ari, pendiri NU, dan KH Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, meskipun ada perbedaan pendapat tentang tingkat pengaruh langsungnya. Selain itu, Syekh Nawawi juga dikenal memiliki semangat perlawanan terhadap penjajahan Belanda. Khutbah-khutbahnya yang membangkitkan semangat jihad membuat Belanda mengawasi gerak-geriknya dan bahkan melarangnya berkhutbah di masjid-masjid di Banten. Kisah Syekh Nawawi Al-Bantani adalah bukti bahwa ulama asal Indonesia mampu mencapai puncak keilmuan Islam di tingkat internasional dan meninggalkan warisan keilmuan yang tak ternilai.